Malam semakin larut. Pria itu menyiapkan sebilah parang yang dibungkus plastik dan menyelipkannya dalam celana. Lalu minta bantuan seorang teman mengantarnya ke rumah Jamalia. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Adi tiba di simpang masuk rumah Jamalia. Dia bersembunyi di balik semak-semak, mengintai hingga 30 menit. Pria itu lalu melangkah ke belakang rumah kekasihnya dan bersembunyi di balik rumput pisang. Tiba-tiba ada SMS masuk dari Jamalia. "Sudah di mana?" Adi membalas, "Sudah di belakang rumah, di belakang pohon pisang." Tak lama di tengah gelap tampak Jamalia keluar dari pintu belakang rumah. Wanita itu sengaja menggoyang-goyangkan handphonenya untuk memberitahu posisinya pada Adi. Adi melihat benda cahaya HP Jamalia lalu membalas menggoyangkan HP-nya dan segera menghampiri wanita itu. Jamalia menunjuk toilet di belakang rumah. "Pergi ke sana, jangan sampai dilihat orang." Adi pun menurut dan sembunyi di dalam toilet. Sedangkan Jamalia kembali masuk ke rumah. Sekitar 4 menit kemudian wanita itu keluar. Adi pun keluar dari persembunyiannya di toilet dan keduanya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Di beruang belakang Adi duduk menunggu saat yang tepat. Kini jam menunjukkan pukul jam 12. Malam semakin senyap. Namun tiba-tiba terdengar tangisan anak perempuan Jamalia dari dalam kamar. Adi terkejut. Dia bergegas keluar rumah dan mengintip dari jendela samping. Di ruang tamu dia lihat suaminya Jamalia yang tadinya tidur kemudian terbangun mendengar suara tangis anaknya. Nyaris aja Adi ketahuan. Pria itu mengendap-endap kembali bersembunyi di toilet di halaman belakang. Lama sekali Adi menunggu di sana. Habis badannya digigit nyamuk. Pegal semua kaki dan tubuhnya. Terkadang dia berdiri, sesekali dia bersandar, menunggu dan menunggu kabar dari Jamalia. Akhirnya setelah 2 jam menunggu, Adi menerima SMS dari Jamalia. Semua sudah tidur, pintu sudah terkunci. Adi membalas SMS itu. "Ya, bukalah." Tak lama pria itu mendengar suara pintu belakang terbuka. Adi segera masuk ke dapur, siap tempur dengan parang di tangan. Kepada Jamalia dia berkata, "Coba cek dulu apa suamimu sudah tidur." Jamalia lalu masuk ke kamar lalu menggoyang-goyangkan kaki suaminya. "Dia sudah tidur," lapor Jamalia pada Adi. Tapi Adi tidak yakin dan kembali mengatakan, "Coba goyang sekali lagi." Jamalia pun menurut dan kembali masuk ke kamar lalu menggoyang-goyang kaki suaminya. Setelah yakin sang suami tertidur pulas, Adi pun masuk ke kamar tidur dengan parang di tangan. Dia bacok, tusuk, gorok pria itu hingga 6 kali. Tak ada suara, tak ada perlawanan. Pria itu tewas bersimbah darah. Beres sudah. Adi keluar kamar dan melihat Jamalia duduk di kursi meja makan sambil menunduk dan memegangi kepalanya. "Bikin seolah-olah ini perampokan," kata Adi kepada Jamalia. Jamalia setuju. "Kita buka jendela dan rebahkan sepeda motor." Maksudnya untuk merancang tempat kejadian perkara agar seolah-olah saat si perampok kabur lewat jendela menyenggol sepeda motor hingga jatuh. Ketika keduanya sedang menyusun tempat kejadian perkara dengan membuka jendela dan merebahkan sepeda motor, Adi melihat Jamalia gemetaran. "Kau yakin dengan segala yang kita lakukan ini?" tanyanya pada wanita itu. Jamalia mengangguk. "Pukul aku dari belakang, supaya aku pingsan biar orang-orang pikir benar aku dirampok." Adi menolak. "Jangan. Apa tidak ada cara lain? Minta tolong sajalah." Jamalia mulai panik. "Bagaimana cara minta tolong?" Adi menenangkan. "Minta tolonglah seperti biasa, seperti yang pernah kau dengar." Setelah semuanya beres, Adi pun bergegas pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang dan hilang di kegelapan malam. Wanita itu bernama Novi. Dia salah satu pekerja warung makan di Penayang, Banda Aceh. Sekilas wanita itu tampak biasa-biasa saja, namun sesungguhnya setiap hari hatinya was-was. Mungkinkah dia terlalu takut? Sudah 22 hari dia bekerja dan tinggal di Banda Aceh. Hari itu Selasa, 22 Januari 2019. Seperti biasa Novi bekerja di warung makan. Tiba-tiba beberapa pria masuk ke warung dan menghampirinya. "Anda Jamalia?" tanya mereka. Novi terkejut dan segera menggeleng. "Saya Novi." Pria-pria itu tak beranjak.
lalu menyodorkan selembar foto dirinya. Wanita yang mengaku namanya Novi itu tak kuat lagi. Sudah 22 hari dia hidup di pelarian dalam ketakutan. Kini dirinya tak bisa berkelit lagi. Dia menangis. Saya Jamaliah. Ya, dialah Jamaliah, istri Jazuli yang merupakan otak pembantaian terhadap suaminya.